Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin orang-orang tua kami yang hadir di tempat ini ilmunya, pengalamannya jauh lebih hebat dari kami Al-Fakir yang sedang berbicara di depan. Makanya saya Al-Fakir mohon izin minta ridho semuanya. Sahabat-sahabatku sekaligus guru-guru saya Biker Subuhan Pekanbaru dan ibu-ibu yang ada di belakang, alhamdulillah pagi ini ibu-ibunya rame yang datang. Ibu-ibu apa kabar, sehat? Anak-anaknya sehat, suaminya sehat, dompetnya sehat. Alhamdulillah dompetnya juga sehat. Kalau mau lihat jamaah itu dompetnya sehat atau enggak kelihatan dari masjid. Kalau masjidnya adem berarti dompetnya juga adem. Alhamdulillah ada banyak AC-nya di sini. Insya Allah yang wakafin AC nanti kuburnya adem, amin. Ini mau amin takut duluan pagi ini. Segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki seluruh alam jagat raya ini. Dan semuanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk-makhluk yang kecil di zaman Nabiullah Daud alaihi salam pun berkata, cacing itu saya tidak pernah membuka mataku sebelum aku berzikir 1000 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dedaunan itu jatuh ke tanah melainkan dia bertasbih kepada Allah. Tidaklah awan itu bergerak dari tempat satu ke tempat yang lainnya kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makhluk-makhluk itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan manusia seperti kita? Manusia yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sudah selayaknya sepantasnya banyak bertasbih bertahmid kepada Allah, banyak memuji Allah. Jangankan Allah, manusia saja senang ketika dipuji. Bu, ibu senang nggak kalau dipuji sama suami? Senang. Cuma pertanyaannya saya sekarang, ibu sering nggak dipuji sama suami? Jarang. Itu masalahnya. Banyak memuji Allah. Selawat dan salam terus kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari seorang manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, Habibullah, kekasih Allah, yang awwalu syafi'in wa musyafa'ah, Rasul yang pertama terakhir diberikan syafaat. Semoga kelak semua kita nanti akan mendapatkan syafaatnya. Banyak bersolawat kepada Nabi. Madu, ibu tahu madu nggak? Tahu? Rasanya gimana? Manis, pahit, bu? Manis. Dulu madu itu pahit. Tapi begitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah bersama Nabi sedang jalan-jalan, dicicipin madu itu sama Nabi, ternyata madu itu rasanya manis. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai lebah, apakah memang madumu manis? Apa kata lebah? Ya Rasulullah, dulu itu maduku pahit, tapi semenjak engkau dilahirkan aku banyak bersolawat kepadamu, maka semenjak itulah maduku menjadi manis. Ibu suka madu? Mau dimadu? Enggak mau, Pak. Doakan mudah-mudahan suaminya semuanya setia, amin. Karena tidak sedikit orang yang punya tanah luas membentang kemana-mana naik pesawat terbang. Kalau makan pakai rendang ditambah empek-empek dari Palembang, tapi walaupun hidupnya bergelimangan uang, hidupnya tidak pernah senang dan tenang. Kenapa? Ternyata suaminya mata keranjang dan ketahuan melarikan istri orang. Ya. Insya Allah semuanya setia, keluarganya sakinah mawaddah warahmah mutmainnah marbuta seperti keluarga baginda tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu
dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis karena memang menjadi khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pelayannya Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini, datang di hadapan Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya wanita yang miskin, tidak memiliki harta. Kalau yang kaya-kaya dia memberikan kebun kepadamu. Yang punya banyak hewan, onta diberikan ontanya kepadamu. Saya tidak memiliki itu ya Rasulullah. Saya punya hanya satu anak. Untuk menjadi pelayanmu, saya ingin berkontribusi di dalam dakwahmu." Dan di saat itu pun berdakwah, berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, tolong kau panjangkan umurnya Anas bin Malik, engkau luaskan rizkinya dan banyak keturunannya." Maka ketika panen, Anas bin Malik ini pun berlimpah panennya, dan keturunan Anas bin Malik ini pun ada yang mengatakan sampai anak dan cucu-cucunya itu sampai 100 orang. Banyak nggak Bu? Ini masih banyak ketua-ketua bikers yang belum punya anak. Jangankan anak, bini aja belum punya. Masih banyak jomblo di sini Bu. Jonas, jomblo ngenes. Tapi kalau bikers sebuah, insya Allah jomblo fi sabilillah. Aku jomblo bukan karena nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga imanku. Insyaallah. Ini Anas bin Malik begitu melayani Nabi, mengambil air wuduknya, membawakan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hidupnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis karena dia tahu bagaimana Nabi tidurnya, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana salat malamnya, karena memang 10 tahun membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berkata, "Innal jannata, sesungguhnya surga, latashtaku rindu illa thalathatin, kepada 3 orang. Surga rindu kepada 3 orang. Siapa 3 orang itu? Yang pertama Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang kedua Ammar bin Yasir. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Kenapa surga rindu dengan 3 sosok ini? Yang pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini karena memang keluarga Nabi selalu bersama Nabi dari kecilnya. Dan dia anak yang pertama memeluk Islam di kalangan anak-anak. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Jadi kalau sahabat yang pertama masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Kalau biker subuhan disebut dengan awwalun. Nah, diambil dari situ tuh. Mungkin belum banyak yang kenal biker subuhan. Saya memperkenalkan dikit biker subuhan. Biker subuhan itu Bu berdiri di Lampung. Udah sering lihat biker subuhan? Enggak terkenal biker subuhan ternyata. Biker subuhan itu berdiri di Lampung tanggal 25 Februari 2017. Kemudian berdiri di Pekanbaru tanggal 11 April 2018. Dan berjalan sampai hari ini, insyaallah mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bikers ini dikenal dengan bikers subuhan? Kenapa enggak bikers zuhur, enggak bikers asar? Kalau kata tuan guru kita, kalau subuhnya saja sudah dijalankan, apalagi zuhur dan asarnya. Dan memang sholat subuh itulah yang paling berat bagi orang-orang munafik. Jadi orang munafik, kata Nabi, ada 2 waktu sholat yang paling berat dilakukan. Yang pertama sholat isya, yang kedua sholat subuh. Kenapa sholat isya berat bagi orang-orang munafik? Karena di zaman Nabi dulu belum ada listrik, belum ada PLN. Jadi kata mereka, ngapain kita sholat berjamaah? Ngapain kita datang ke masjid? Toh Nabi nggak lihat kita. Kita sholat di rumah aja, atau kita nggak usah sholat saja. Dan sholat subuh malas bangunnya. Nah itu orang-orang munafik tuh. Makanya biker subuhan insya Allah bukan orang-orang munafik. Menghidupkan sholat subuh berjamaah. Kemudian apalagi yang dilakukan biker subuhan? Ikut pengajian.
Setiap hari Minggu subuh kita keliling ngaji dengan berbagai macam background ustaz, dengan berbagai macam sanad keilmuannya, belajar dengan banyak ilmu. Kenapa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib. Makanya bangga ketika ada masjid yang mengadakan pengajian. Jamaah harus bersyukur kepada ketua DKM-nya. Kenapa? Menggugurkan salah satu kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Jangan malah bikin pengajian tapi jamaahnya sepi, gak datang. Kecuali memang dalam kondisi sangat sibuk. Sekalipun engkau sibuk, luangkan waktumu untuk pengajian. Sampai kapan kita wajib menuntut ilmu? Minal mahdi ilal lahdi. Dari kandungan, ketika bayi sudah 120 tahun itu sudah mendengarkan. Makanya kalau orang barat, Bu, kalau orang barat hamil bininya, itu diperdengarkan musik-musik klasik. Karena menurut penelitian musik klasik itu mencerdaskan otak anak. Tapi kita sebagai muslim, mana mungkin kita mengatakan musik klasik itu jauh lebih indah daripada Al-Quran. Maka perdengarkan Al-Quran ketika istri sudah hamil 120 hari. Sudah mendengarkan, udah menuntut ilmu mulai saat itu sampai nanti dimakamkan, dikuburkan. Jadi ketika ruh masih bersatu dengan jasad kita, maka semenjak itu juga kita menuntut ilmu. Bahkan sudah mati sekalipun, saya nggak tahu di sini kalau orang mati ditalkin atau tidak. Ditalkin itu kan membimbing jenazah untuk menjawab ketika ditanya oleh para malaikat. Orang mati saja masih diajarin. Masa kita hidup dikasih nikmat sama Allah, sempurna kaki kita, mata kita, telinga kita, tapi kita tidak mau melangkahkan kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Kalaupun di majelis itu ada yang menyampaikan ilmu tidak sesuai dengan kita, kita enggak senang sama ustadznya. Bahkan ilmu yang disampaikan beda dengan mazhab yang kita pahami. Isma, jadilah kalian pendengar yang baik. Dengarkan yang sama dengan amalan yang kau lakukan, amalkan. Yang tidak sama dengan apa yang kau pahami, tinggal senyum saja, tak usah salahkan. Dengarkan, menggugurkan kewajiban. Itu setiap hari Minggu tuh. Hari Rabu kita belajar sama Tuan Guru UAS, Dai Internasional. Kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Setiap hari Rabu. Kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kebanggaan semua golongan. Dan saya pikir semua santri, setiap pondok pesantren ini mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Salah satu hadis yang disusun oleh Syekh Imam Nawawi Abu Zakaria yang menjadi kebanggaan kita. Semua golongan mempelajari dan membaca hadis ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini membawa keberkahan buat kita. Dan hari ini sekali sebulan Biker Subuhan itu ada namanya sedekah beras, Bu. Insya Allah hari ini mengamalkan satu ayat, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan. Allah enggak minta semua. Kalau zakat itu sudah dipatok, tapi sedekah, wakaf enggak dipatok sama Allah. Anfiqu mimma razaqnakum, belanjakan sebagian saja kata Allah. Tapi kalau kita membuka di dalam surah Al-Imran, lan tanalul birrah, tidaklah sekali-kali kau mendapatkan kebajikan yang sempurna hatta tunfiqu, sebelum engkau membelanjakan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Jadi kalau ibu pengen membelanjakan harta di jalan Allah, pengen membangun ini masjid, kuncinya keluarkan mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu punya uang 50.000, punya uang 100.000, yang paling ibu cintai yang mana, Bu? Yang 100. Tapi biasanya kalau ibu diminta sedekah yang dikeluarin 100 apa yang 50? Yang 50. Berarti belum mengamalkan mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Kita lanjutkan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Ketika dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah sedang melaksanakan salat. Begitu melihat Khadijah melaksanakan salat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali, "Wahai Rasulullah, wahai Khadijah, apa yang kalian lakukan?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kami sedang salat. Kami sedang melaksanakan salat, wahai Ali, apakah engkau mau ikut agama yang aku bawa? Tapi kalau engkau mau ikut agama yang aku bawa, sembunyikan agamamu." Jadi di saat itu masih sembunyi-sembunyi. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Nanti dulu dah. Besok-besok ikutlah mereka salat."
Begitu dia salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ayahnya Abi Thalib. Kata ayahnya, "Madza ta'mal, apa yang kamu lakukan wahai anakku?" Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Kami sedang salat wahai ayah." Kata ayahnya, walaupun tidak memeluk Islam di saat itu, dia mengatakan berisik juga ya. Maklum anak biker semua. Dia mengatakan, ikutilah ajaran yang dibawa sama Muhammad, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menyesatkan dirimu. Dan kiprahnya ketika sudah memeluk Islam, perang yang pertama di dalam Islam itu namanya perang Badar. Perang Badar yang pertama di dalam Islam, Sayyidina Ali ikut di dalamnya. Dan kalau di dalam peperangan itu sering ada mubarasah. Mubarasah itu adalah adu tanding atau duel. Ini biker subuhan banyak yang jago fighting ini, Bu. Ketua Dedek tadi ikut ya, mana dia? Ini pelatih boxing itu. Makanya biker subuhan itu luar biasa orang-orangnya. Dan alhamdulillah pagi ini awalun kita datang semua. Awalun boy hadir di sini. Ada awalun mukhlis, ini manusia langit yang paling tahu tentang media. Dan di sini ada guru saya Ustadz Awalun Babur Rahman, beliau dari KUA, Bu. Dari KUA, jadi kalau Bapak ada yang mau nikah lagi bisa daftar, Pak. Insyaallah. Ya tadi disebut sama Awalun itu karena itu. Kalau kita ini semuanya ketua-ketua panggilannya. Kenapa ketua? Karena laki-laki itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu rois, kepala. Laki-laki itu pemimpin, makanya kita dipanggilnya ketua semua. Makanya biker subuhan itu bukan klub motor, bukan komunitas motor. Saya awal-awal gabung tuh mikir, kenapa nggak disebut komunitas? Padahal ada perkumpulan. Ternyata komunitas itu ada struktur. Di biker subuhan nggak ada struktur, tapi ternyata biker subuhan itu besar. Jangankan kita awalun sani aja tuh kaget. Di sini kecil, Pak. Kalau di Batam itu subuhan bisa sampai 150 motor. Itu masya Allah tuh. Maka mudah-mudahan nih biker subuhan di Pekanbaru juga nanti terus berkembang. Ibu kalau punya anak-anak yang hobinya motor bisa gabung sama biker subuhan. Insya Allah kita tidak akan menyesatkan anak ibu. Intinya syaratnya satu, harus laki-laki karena kita tidak menerima perempuan. Gak menerima perempuan. Mau motornya kecil, cc-nya kecil nggak apa-apa, motornya tua nggak apa-apa, Pak. Karena nggak apa-apa cc motormu kecil, akan bukan cc imannya saja yang kecil. Harus semangatnya semangat anak muda. Walaupun ada tua mau gabung nggak apa-apa, Pak. Masa mudanya dulu hobi motor, sekarang masih mau motor-motoran sama biker subuhan. Kita ngaji bareng, kita belajar bareng. Saya pun berguru sama teman-teman saya, ini guru-guru saya semua yang duduk di depan ini biker subuhan. Santri-santri banyak di biker subuhan. Makanya saya sering bilang di biker subuhan itu lengkap. Guru-guru ngaji, imam-imam masjid gabung sama biker subuhan, polisi gabung sama biker subuhan, dari KUA ada di biker subuhan. Mau desain-desain apapun ada di biker subuhan. Mau rental mobil ada di biker subuhan. Anak bapak ibu pengen jago silat ada gurunya. Pengen latihan boxing ada pelatihnya. Semuanya lengkap di biker subuhan. Insya Allah. Pengen calon mantu ada di biker subuhan. Insya Allah jadi mantu soleh. Itu di belakang yang nggak pakai peci Ustadz Alfi itu apa pesantren itu, Bu? Masih jomblo jadi guru sekarang. Jadi kalau anak orang aja diajar, apalagi anak ibu yang jadi istrinya. Insya Allah. Kemarin kita udah bercandain, ditawarin sama anak Pak Lurah tapi ditolak, Bu, karena anak Pak Lurah cowok semua. Insya Allah. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini ikut dalam perang pertama di dalam Islam, namanya perang Badar. Di dalam peperangan saat itu ada mubarasah, ada adu tanding, duel. Duelnya sama Walid, siapa namanya itu, Walid bin, saya lupa, Walid bin Utbah. Ketika duel sama Walid bin Utbah, dengan gampangnya dikalahkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Padahal masih muda umurnya. Bahkan nggak sampai di situ. Di dalam perang Khandaq, di dalam perang Khandaq lagi-lagi ada mubarasah, ada adu tanding, adu duel. Dan yang dilawan di saat itu tidak lain adalah Amr bin Wud, seorang yang badannya besar, tinggi, berotot, yang padangnya panjang lebar, begitu sangat tajamnya. Begitu Amr bin Wud menantang, Muhammad,
coba kamu keluarkan pasukan-pasukan yang jago di antara kamu, biar saya duel, saya mau lihat bagaimana kekuatannya. Maka di saat itu kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, biar saya yang maju. Kata Rasul, udah ntar dulu dah, masih banyak yang lebih senior daripada kamu. Dan sahabat yang lain agak getar juga, Pak, karena ini Amr bin Wud. Bahkan dalam kancah peperangan, ketika ada sahabat yang mendekati sama dia, dipenggal langsung kepalanya. Belum sempat ngelawan, udah dipenggal kepalanya. Saking hebatnya Amr bin Wud ini. Dia nantang lagi, ya Muhammad, ada nggak sih laki-laki di antara kalian? Saya nantang-nantang kok nggak ada yang berani. Nggak ada yang mau maju. Sayyidina Ali bisik-bisik lagi, Nabi, ya Rasulullah, biar saya yang maju. Kata Rasul, jangan Ali, kamu tuh masih kecil. Ini kata Amr bin Wud, katanya kalian ini pengen syahid. Kalau syahid dapat bidadari surga, ini saya lagi pengen ngantar kalian untuk mendapatkan bidadari surga. Masa sih nggak ada yang mau? Masa sih kalian mundur? Maka kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, izinkan saya tidak tahan mendengarkan apa yang disampaikan Amr bin Wud. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majulah wahai Ali. Begitu maju Sayyidina Ali karamallahu wajha, ketawa Amr bin Wud. Kata Amr bin Wud, Muhammad, emang gak ada lagi yang lebih gagah daripada ini? Gak ada yang lebih berototkah daripada ini? Ini cuma anak kecil, jangankan 100, 1000 saya akan hadapi ya Muhammad. Tapi di saat itu Sayyidina Ali karamallahu wajha yang masih muda langsung mendekati Amr bin Wud. Dan Amr bin Wud pun langsung menyambut dengan pedangnya. Pedangnya yang besar, yang lebar itu langsung ditebaskan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Dan di dalam peperangan membawa perisai. Di tangan kiri Sayyidina Ali memegang perisai, dan perisai yang di tangan Ali itu saking kuatnya Amr bin Wud terbelah dua, nempel pedangnya Amr bin Wud di situ, dan kedua lututnya Sayyidina Ali karamallahu wajha menyentuh tanah karena saking kuatnya pukulan Amr bin Wud. Tapi dengan lihainya Sayyidina Ali karamallahu wajha, dia memutarkan pedangnya dari bawah ke atas, dari selangkangannya sampai kepalanya, terbelah dua tubuhnya Amr bin Wud di saat itu. Amr bin Wud yang ditakut-takuti, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam kancah peperangan siapapun sahabat yang mendekatinya, tanpa bisa berkutik apapun langsung dipatahkan, dipenggal kepalanya, tapi dibunuh di tangannya Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali yang namanya anak muda, darahnya masih panas. Di saat itu dia merasa bangga, dia merasa paling jago di antara para sahabat, karena yang ditakut-takuti Amr bin Wud saja bisa dibunuh olehnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Sayyidina Ali, kamu jangan sombong. Ada orang yang lebih hebat, yang lebih jago daripada kamu. Kata Sayyidina Ali, di mana ya Rasulullah? Apa masih ada orang yang lebih hebat dari saya? Apa masih ada orang yang lebih jago dari saya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di balik bukit itu ada seseorang di sana yang kamu gak akan pernah mampu mengalahkannya. Penasaran Sayyidina Ali, datang di belakang bukit tadi, ketemu dengan seseorang, kalau kata anak kita sekarang ninja, karena semua tubuhnya ini dibalur, dibungkus dengan sorbannya, hanya kelihatan matanya saja. Begitu duel dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha, kaget Sayyidina Ali. Sekali gerak saja tuh orang jatuh Sayyidina Ali karamallahu wajha. Duel lagi, jatuh lagi Sayyidina karamallahu wajha, kaget Ali. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, lemah Ali di saat itu. Begitu diri lagi Sayyidina Ali, lagi-lagi begitu gampangnya dijatuhkan oleh orang tersebut. Kata Sayyidina Ali, Tuhan, hari ini saya mungkin terlalu lelah, terlalu capek. Tunggu saya hari esoknya. Hari esoknya lagi-lagi datang. Begitu dia datang di hari esoknya, duel sekali kalah Ali, duel lagi sampai berkali-kali dikalahkan oleh orang tersebut. Begitu gampangnya Ali dikalahkan. Ali mulai lemah. Kesombongan Ali sudah mulai turun. Ali berkata, wahai Tuhan, walaupun kita duel berkali-kali, saya berlatih dengan sangat kerasnya, saya tidak akan pernah mampu bisa mengalahkan dirimu. Tapi biar saya tidak penasaran, wahai Tuhan, saya ingin melihat siapa sih dirimu yang sesungguhnya. Saya coba buka wajahmu, kau buka sorbanmu yang menutup wajahmu.
Begitu dibuka sama orang tersebut, ternyata tidak lain bujangan kita bawa kopi. Alhamdulillah, Ustaz Alfi. Ini bujangan Bu, masih muda, jadi guru, suaranya jadi imam bagus. Kalau saya jadi imam tuh lemah. Padahal saya punya ayah qori, jadi imam masjid raya ayah saya. Tapi saya suaranya jelek kalau jadi imam. Sampai saat saya lulus pesantren itu ada DKM ngomong begini Bu, antum boleh gantiin ayah antum jadi khotib, tapi jangan gantiin jadi imam. Saking jeleknya suara saya. Insyaallah. Makasih. Jazakallah khair. Sampai mana tadi itu? Oh, duelnya. Ketika itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, biar saya enggak penasaran, coba kamu buka semua bungkusan yang ada di mukamu. Saya pengen melihat siapa sih dirimu yang sesungguhnya. Begitu dibuka bungkusan yang ada di kepalanya, ternyata tidak lain itu adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali yang mampu mengalahkan Amr bin Wud begitu gampang dan tidak berkutik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernyataannya sekarang, kenapa Nabi tidak duel sama Ali di depan sahabat ketika Ali merasa dirinya paling jago? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menjatuhkan dan mempermalukan sahabatnya. Makanya itu pun ilmu bagi kita. Kalau ada ustadz yang salah bacaannya ketika jadi imam, menyampaikan ayat pun salah, jangan ditegur di depan jamaah. Ngomong empat mata dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan. Jangan mempermalukannya. Dan keutamaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu, dia pun memiliki istri putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra. Dan anak-anaknya pun Hasan Husain nanti semuanya akan menjadi pemimpinnya para pemuda di dalam syurga. Dan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah anakku, nanti di dalam syurga itu ada satu perempuan yang akan menjadi memegang tali kendaraanmu. Secara tidak langsung Nabi mengatakan perempuan itu nanti akan masuk syurga, dan dia adalah Siti Muti'ah yang rumahnya tinggal paling pojok dari kampung kita. Fatimah kaget dan penasaran siapa sih sosok wanita ini. Maka keesokan harinya datanglah Fatimah ke sana. Begitu datang ke sana, ngetuk pintunya, bertanya dari dalam, "Man anti, siapa kamu?" "Saya Fatimah." "Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Man ma'aka, siapa yang bersamamu?" "Yang bersamaku adalah Hasan." Siti Mutia mengatakan, "Kau datang bersama Hasan dan saya belum izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki hari ini." Padahal Hasan belum balik, masih kecil di saat itu, dan dia pun datang bersama ibunya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika ibu ada laki-laki yang datang mengetuk pintu di rumah, sekalipun dia RT, sekalipun dia RW, sekalipun dia ustadz, kalau suami ibu berangkat kerja keluar, jangan menerima tamu laki-laki. Gak boleh, haram. Bahkan saking dekatnya keluarga, terkadang ada orang tua yang salah. Dibilang kepada keponakannya, "Nak, saya mau keluar kota berhari-hari, tolong kau jaga adik sepupumu." Adik sepupuan tuh, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, benar keluarga, benar sepupu, tapi bukan mahram. Gak boleh, harus kita batasi. Ini hati-hati masalah yang bukan mahram ini. Gak boleh bersentuhan sama laki-laki yang bukan mahram. Harus kita jaga betul-betul. Dia tidak mau menerima tamu. Kata Siti Mutia, "Kalau kau ingin masuk ke rumahku, datanglah besok, nanti saya izin kepada suamiku." Begitu di besok datang lagi, ditanya lagi, "Man anti, siapa kamu?" "Saya Fatimah." "Man ma'aka, siapa yang bersamamu?" "Husain." Kata Siti Mutia, "Maafkan saya wahai Fatimah, saya sudah izin sama suamiku untuk Hasan. Kau hari ini datang sama Husain, saya tidak bisa membukakan pintu untukmu." Dan memang adab-adab bertamu itu banyak, Bu. Kalau ada orang dalam rumahnya, kita pengen bertamu, udah ngetuk pintu, batasnya sampai 3 kali. Udah salam, ngetuk pintu 3 kali, dengan berjarak, nggak buru-buru. Nggak dibukakan pintu, artinya tuan rumah nggak mau menerima tamu. Ya, apalagi kalau tuan rumahnya pengantin baru, nggak pengen diganggu dia. Dia nggak siap menerima tamu barangkali. Dan adab yang lainnya, jangan menghadap ke dalam langsung. Kita ngadapnya ke samping. Jadi begitu dibuka pintunya, mata kita nggak langsung tertuju ke dalam.
dibuka pintu langsung nyelonong masuk. Istri kita di rumah kan nggak pakai hijab, nggak pakai khimar, nggak pakai jilbab, nggak sempat pakai jilbab, kita masuk duluan. Dan bertamu itu pun adabnya, kau masuk dalam rumah tetanggamu dalam keadaan buta dan kau keluar dalam keadaan bisu. Artinya semua yang kamu lihat jangan kau ceritakan kepada yang lain. Jangan dijadikan untuk alat untuk ngegibah. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini tidak suka ngegibah, betul nggak Bu? Bu, lebih banyak ngegibah apa baca Qur'annya? Baca Quran, alhamdulillah. Ini penghuni surga semua di sini insya Allah. Keesokan harinya datanglah Fatimah seorang diri. Begitu dia datang seorang diri di sana, barulah dibukakan pintu sama Siti Muti'ah. Dan yang pertama kali dilihat oleh Siti Muti'ah di sana ada 3 benda yang menjadi perhatian Siti Fatimah. Yang pertama ada handuk, ada cambuk, ada gunting. Bertanya Fatimah, wahai Siti Muti'ah, apakah benda itu sangat istimewa bagimu? Apa kata Siti Muti'ah? Handuk itu aku gantung di depan pintu karena setiap suamiku pulang kerja, aku ambil handuk, aku elap keringatnya. Ibu begitu enggak? Enggak. Setidaknya jangan bentak-bentak suami kalau enggak begitu. Ya Bu, suka bentak suami enggak Bu? Enggak suka ngomelin suami? Istri itu nggak boleh suaranya lebih tinggi daripada suara suami, kecuali kalau suaminya budak. Kalau suami budak boleh. Dan istri nggak boleh melotot matanya di depan suami, kecuali memang matanya melotot dari lahir, belok namanya. Tapi saya heran loh, saya ketika masih di Jawa Barat ada materi ceramah tuh yang sering dibawakan dan lucu terus. Suami-suami takut istri. Kenapa saya mengatakan ini materi yang lucu? Karena saya tinggal, mungkin karena ayah saya terlalu tegas, sampai ibu saya itu saya nggak pernah sekalipun mendengarkan beliau itu melawan kepada ayah. Jadi saya kadang berpikir tidak mungkin ada istri yang berani ngelawan suaminya, karena ibu saya nggak pernah sedikit pun ngelawan sama ayah. Dan alhamdulillah saya sudah 10 tahun menikah. 10 tahun menikah saya mungkin karena istrinya santri juga, dulu guru di pesantren Bu, guru Nahwu Shorof di pesantren saya nikahin. Saya nikahi beliau dan alhamdulillah sampai 10 tahun nikah sekarang Pak, belum pernah sedikit pun nadanya tinggi ke saya. Gak pernah marah-marah, gak pernah gebentak-gebentak. Makanya kalau saya mau nikah lagi kayaknya mikir-mikir gitu. Takutnya dapat yang galak gitu. Jadi kata Fatimah, kata Siti Muti'ah, itu handuk untuk ngelap keringat daripada suamiku. Terus itu cambuk buat apa? Itu cambuk ketika aku selesai memasak, aku hidangkan di hadapan suamiku. Aku berkata kepada suamiku, wahai suamiku, apabila ada masakanku, ada makanan yang tidak kau sukai, yang engkau tidak ridho, engkau cambuk diriku sampai engkau menjadi ridho. Saya yakin di sini pun gak ada yang begitu. Yang ada kalau makanannya gak enak dilempar sama suaminya. Ada yang ketawa berarti ada yang pengalaman ini Pak nih. Ini bahaya nih suami-suaminya nih. Kemudian yang ketiga, yang ada gunting. Kata Fatimah, terus gunting itu buat apa? Gunting itu setiap aku ingin tidur, aku berikan kepada suamiku dan berkata, wahai suamiku, apabila hari ini ada kata-kataku yang menyakiti hatimu, kau ambil gunting itu, kau gunting lidahku, agar aku dihisap olehmu sebelum aku dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita disuruh begitu Pak sama bini kita, habis lidahnya digunting semua. Bukan perempuan di sini, di sono. Tapi yang di sono juga pindahan kampung sini. Insyaallah. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dirindukan surga, termasuk as-sabiqunal awwalun. Berperang, jihadnya, kiprahnya di dalam Islam luar biasa, dan istrinya pun adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan anak-anaknya pun Hasan dan Husain ini akan menjadi pemimpin anak-anak muda yang nanti ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ammar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar ini pun adalah salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Siapa itu Ammar? Ammar itu asli keturunan dari Yaman. Ketika Ammar itu ayahnya yang bernama Yasir, hilang salah satu saudara di antara mereka. Begitu hilang saudara di antara mereka, Yasir, Haris, Malik, 3 bersaudara ini datang ke kota Mekah dari Yaman.
mencari saudaranya, tapi dia tidak menemukan saudaranya. Makanya Haris dan Malik kembali ke Yaman. Kembali ke Yaman, dan Yasir ada di kota Mekah. Dia bekerja di sana menjadi budaknya Abu Hudzafah. Dan Abu Hudzafah melihat Yasir ini kerjanya bagus, jujur, baik. Dan dia punya budak yang lain yang bernama Sumayyah. Maka ditawarlah, Yasir, kamu mau nggak nikahi Sumayyah? Wanita baik, jujur, pekerja keras. Bujangan ditawarin nikah, mau. Makanya jangan lama-lama jadi jomblo. Jomblo itu nggak enak. Ikhtiar tawakal, cari jodoh. Usia matang, apalagi umur 30 tahun lebih kudu wajib nikah, itu harus buru-buru. Ketua Aswar ketawa, pengen nambah dia. Enggak, kita tuh bahas nikah di Biker Subuhan seru, karena ada KUA, jadi bisa nikah langsung. Emang boleh nikah langsung? Boleh, tapi ada 2 wanita yang boleh dibawa kabur. Kalau tidak salah di dalam fikih itu ada 2, Pak, yang boleh wali hakim. Yang pertama, kalau bapaknya kafir. Bapaknya kafir itu boleh langsung nikah tuh, wali hakim. Kemudian anak haram. Anak haram itu kan tidak boleh diwali sama ayahnya, bersanad kepada ibunya, dan ibu itu keturunan tidak boleh menjadi wali. Jadi itu boleh nikah wali hakim tuh. Tinggal manggil saksi, beres. Bilang sama awalun. Makanya orang tuh senang nikahi. Inilah alasannya, Pak, kenapa ada orang kalau memeluk Islam itu, baru memeluk Islam, ayahnya masih kafir, itu langsung dinikahi. Apalagi cantik. Orang-orang Korea masuk Islam, oh Masya Allah, saya juga pengen. Insya Allah saya suami yang setia. Setiap tikungan ada, Insya Allah. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir ini menikah sama Sumayyah. Sama-sama budak tapi sama-sama orang baik. Punya anak namanya Ammar. Ini Ammar juga menjadi budak sama Hudzafah. Dan di saat itu Islam mulai berkembang di Jazirah Arab. Begitu Islam berkembang di Jazirah Arab, ini Ammar mulai penasaran. Kata Ammar, ini gimana nih caranya nih? Saya mau ketemu sama yang bernama Muhammad. Disebut-sebut namanya, disebut-sebut agama yang dia bawa. Datanglah dia ke Darul Arqam. Disitulah as-sabiqunal awwalun belajar, sahabat-sahabat belajar. Masuk Ammar di sana, mendengarkan Nabi membaca ayat-ayat Quran, disampaikan kepada para sahabat. Tiba-tiba hidayah datang. Al-hidayah kalmatur, hidayah itu seperti hujan yang turun. Diulurkan tangannya ke Nabi, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pulang ke rumah dakwah kepada ayah dan ibunya. Ayah ibunya pun sama memeluk Islam. Abu Hudzafah mendengarkan berita ini mulai marah. Apa kata beliau? Wahai Ammar, wahai Yasir, wahai Sumayyah, keluar dari rumahku. Diikat tangannya, diikat kakinya, ditarik di tengah padang pasir, disetrika tubuhnya dari kaki sampai kepalanya, ditindih dengan batu yang besar. Bahkan ketika Abu Jahal lewat, Abu Jahal ikut nyiksa. Diikat kakinya, kemudian diikat di kendarannya Abu Jahal, keliling di tengah padang pasir di bawah terik matahari itu. Berhari-hari disiksa satu keluarga ini, Ammar, Yasir dan Sumayyah. Sampai kesekian harinya Ammar melihat ibunya menangis, Sumayyah. Kata Ammar, wahai ibu, pasti kesakitan yang sangat luar biasa yang kau hadapi. Aku melihat engkau terus-terus menangis. Apa kata Sumayyah? Wahai anakku, bukan ketakutan yang membuat aku menangis, bukan rasa sakit yang membuat aku menangis, tapi aku melihat imanmu sudah mulai goyah. Aku takut ketika engkau disiksa dan imanmu goyah, kau akan tinggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Abu Hudzafah. Dia mengambil tombak yang besar yang dipanaskan dengan api. Itu saking panasnya, itu tombak masih memerah, membara saking panasnya. Kemudian mohon maaf, ditusukkan dari kemaluan bawah
tembus sampai kepalanya, wafat Sumayyah di saat itu. Yasir pun dibunuh di hadapan anaknya Ammar. Dan Ammar begitu disiksa, dia sempat mengungkapkan kata-kata yang bisa membuat dirinya menjadi murtad. Maka larilah dia di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mengucapkan kata-kata yang mungkin menyebabkan diriku menjadi murtad." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Ammar, apakah yang ada di mulutmu sama dengan apa yang ada di hatimu?" Kata Ammar, "Tidak ya Rasulullah, di hatiku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ammar, kalau besok kamu dipaksa disiksa lagi nggak apa-apa, kamu mengatakan sesuatu hal yang sama." Artinya boleh melakukan itu. Mungkin ada yang berpikir, kenapa di saat itu Nabi nggak perang saja, nggak jihad saja melawan Abu Huzafah? Islam baru mulai, Islam masih sedikit di saat itu, nggak akan memiliki kekuatan untuk berperang di saat itu, dan perang itu butuh strategi. Makanya kalau ada ustadz orasi pengen siap jihad ke Palestina, pertanyaannya, emang punya nyali apa? Apakah sudah pernah belajar angkat senjata? Pernah latihan perang? Kalau kita nggak pernah belajar latihan perang, berangkat ke sana megang senjata nggak pernah, sama dengan bunuh diri namanya. Kecuali mau jadi relawan, bantu-bantu yang terluka, yang sakit. Kalau mau perang nggak bisa. Kenapa? Perang saja itu butuh strategi. Ammar bin Yasir lagi-lagi disiksa, tapi dengan kuat dia mempertahankan akidahnya, tidak goyah akidahnya di saat itu. Dan Ammar bin Yasir itu tidak mati di dalam penyiksaan, dia panjang umurnya, bahkan setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia masih hidup di dalam masanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun bekas-bekas lukanya itu pun masih ada di tubuhnya. Dan dia mengikuti perang Yamamah. Di dalam perang Yamamah, kaum muslimin itu selalu kalah jumlah. Kekuatan kaum muslimin sudah mulai melemah, sahabat-sahabat sudah banyak yang mundur. Maka di saat itu Ammar bin Yasir, dia naik ke atas batu yang sangat besar, dia memotivasi para sahabat. Dia mengatakan, "Wahai sahabatku, apakah kalian tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian takut dengan mati syahid? Apakah kalian takut dibunuh dengan orang-orang kafir? Wahai sahabatku, apakah kalian tidak mau masuk surga? Apakah kalian lari daripada surga?" Terus dimotivasi sahabat, sampai dalam perang Yamamah itu pun dimenangkan oleh kaum muslimin karena motivasi yang diberikan oleh Ammar bin Yasir. Dan yang jarang disampaikan, Ammar bin Yasir itu pernah menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab di Kufah. Jadi di Kufah itu orangnya cerewet. Saking cerewetnya di Kufah itu, kalau misalkan ada satu yang protes, dan Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ada warganya protes langsung diganti. Ketika ada yang protes, "Wahai khalifah, gubernur yang kamu kirim ke Kufah itu pernah main judi," langsung diganti. Pernah mabok, langsung diganti. Gak sholat berjamaah sekali, langsung diganti. Itu tegas Umar bin Khattab tuh. Coba sekarang ada pemimpin kita yang begitu. Ada masyarakat yang protes, pemimpinnya langsung dicopot jadi gubernur, langsung dicopot jadi bupati. Sekarang udah demo di mana-mana, nggak turun-turun sampai sekarang. Umar bin Khattab langsung copot dan mengirimkanlah Ammar bin Yasir ke sana. Ammar bin Yasir dikirim ke sana, dijadikan gubernur di Kufah. Apa yang keluar dari lisan pertamanya? "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Jadi kalau di kita rebutan orang untuk menjadi umaro di zaman itu, semua orang dijadikan sebagai musibah untuk menjadi pemimpin itu, karena itu amanah yang sangat besar. Begitu menjadi pemimpin tidak ada sedikit pun keluhan, maka Umar bin Khattab datang jalan-jalan ke Kufah. Dia bertanya kepada masyarakat yang ada di sana. Apa kata Umar bin Khattab? "Bagaimana gubernur yang saya kirim?" Apa kata masyarakat yang ada di Kufah? "Gubernur yang kau kirim, wahai khalifah, ini adalah utusan dari Allah dan Rasulnya, dia sangat adil." Tapi akhirnya pun dia dicopot, difitnah. Ada satu kakek-kakek yang protes sama Umar bin Khattab. Ketika dia berbagi-bagi hak-hak mereka, ada satu kakek-kakek ngomong, "Wahai gubernur, wahai Ammar bin Yasir, tolong tambah untuk diriku."
Kata Ammar, nggak bisa. Yang lain saya kasih satu, saya kasih kamu dua, nggak adil sama rakyatku. Ini kakek tetap maksa, dia marah, protes kepada Umar bin Khattab. Ini yang menyebabkan Ammar bin Yasir pun dicopot di saat itu. Begitu dicopot, apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Dia sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di besok nih kalau ada gubernur, bupati dicopot, bersyukur nggak kira-kira? Nangis yang ada, protes yang ada. Beda di masa itu. Kemudian di masa Utsman bin Affan, beliau tidak banyak disebutkan namanya, tapi nanti disebut-sebut namanya di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan disitulah tempat wafatnya Ammar bin Yasir di dalam perang Siffin. Jadi apa yang membuat Ammar bin Yasir itu dirindukan oleh surga? Karena Ammar bin Yasir itu dialah yang menyambut kebenaran, dialah yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian dia langsung mengulurkan tangannya, dan ketika dia sudah memeluk Islam, disiksa, disetrika tubuhnya dari kakinya sampai ujung kepalanya, ditindih dengan batu, dibunuh ibunya, bukan hanya dibunuh ibunya, disiksa. Jadi ini sejarah bahwa orang yang paling pertama mati syahid membela Islam, mempertahankan tauhid, bukan seorang laki-laki tapi seorang perempuan. Orang yang pertama kali mati syahid memperjuangkan akidah, memperjuangkan Islam, bukan seorang pemuda yang gagah berotot, tapi seorang wanita yang tua renta. Dia adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Makanya the power of emak-emak itu bukan hanya sekarang, Bu, dari dulu. Yang pertama kali mati syahid itu ibu-ibu, namanya Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Makanya kalau ibu-ibu hebat sampai sekarang, memang sejarahnya begitu. Lampu sen kanan, beloknya kiri, itu maklum. Emang ibu-ibu dari dulu sudah kuat. Yang paling dulu mati syahid, insyaallah, Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Disiksa ibunya di depan matanya, di depan ayahnya, tapi dia tetap menjaga akidahnya. Itu yang membuat Ammar bin Yasir dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, wa Salman. Siapa ini Salman? Syuruk belum masuk ya? Udah, gak bunyi jamnya? Belum. Salman Al-Farisi, 10 lagi. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dari Asfahan. Asfahan nanti di mana nanti munculnya Dajjal dan 70.000 tentara-tentara Yahudi. Dari Asfahan itu kalau kita mau detail lagi, nama kampungnya JI. Disitulah tempatnya Salman Al-Farisi. Tinggal di Persia. Makanya disebut dengan Al-Farisi karena dari Persia. Orang bangga menyebut namanya. Syekh Imam Nawawi Abu Zakaria. Kenapa disebut Nawawi? Karena dari kampung Nawa. Di Indonesia ada Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Kenapa disebut Al-Bantani? Karena dari Banten. Kalau dari Padang Al-Fadani. Abdurrahman tuh banyak nama Abdurrahman. Saya ketika tinggal di Depok itu, Pak, kalau ketik di YouTube tuh ada Ustadz Abdurrahman Al-Farigi. Karena tinggal di Perigi Depok. Ada namanya Ustadz Abdurrahman Susuki. Karena dari Susukan Depok. Ada Ustadz Abdurrahman Cipayung. Nah, saya pernah ceramah bareng sama beliau tuh. Kalau nggak saya unggah status itu di Facebook. Ketika ceramah sama beliau tuh santunan yatim, Pak. Nama saya kan Abdurrahman juga. Berkatalah MC di saat itu, ceramah agama santunan yatim yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman. Bingung kita. Ini Ustadz Abdurrahman yang mana nih? Abdurrahman semua namanya. Makanya disebutlah nama-nama itu. Makanya saya kadang bawa nama saya Abdurrahman Daud. Daud itu nama ayah, Muhammad Daud Haji Demasiki. Saya orang Bugis. Daeng, dari keturunan Daeng. Kadang pakai Al-Bugisi karena saya orang Bugis, dari keturunan Bugis. Jadi Salman Al-Farisi itu diambil dari nama daerahnya karena dari Persia. Salman Al-Farisi ada yang mengatakan dia anak raja, tapi yang pasti orang tuanya berpengaruh, tokoh kaya raya dari orang Majusi. Saya singkat karena waktunya tinggal sedikit. Karena dia menyembah Majusi, ini ingin dibentuk untuk menjadi seorang penerus ayahnya, menjadi tokoh Majusi. Maka dari kecil dia sudah menjaga api, tidak boleh keluar dari kerajaan, tidak boleh keluar dari rumah. Tapi suatu hari ini Salman Al-Farisi diperintahkan sama ayahnya untuk melihat kebun-kebun ayahnya. Begitu melihat kebun ayahnya,
ternyata di kebun ayahnya itu, di tengah perjalanan ada satu gedung yang besar yang mewah, banyak orang yang berkumpul masuk di dalamnya. Ini Salman Al-Farisi heran, kaget, ini tempat apa? Maka masuklah di tempat itu. Begitu masuk di tempat itu ditanya, ini tempat apa? Ini adalah agama Nasrani, kami sedang ibadah. Bertemu dengan uskup di sana, kemudian Salman Al-Farisi berkata, ternyata ada agama yang lebih hebat daripada agama Majusi dan saya ingin belajar di sana. Ampe enggak pulang-pulang Salman Al-Farisi dari sana. Karena enggak pulang-pulang Salman Al-Farisi dari sana, dipanggil, dicari sama ayahnya, ketemu, ada bertemu dengan uskup. Dia lagi sedang berdialog belajar di sana. Maka dipaksa pulang, ditanya sama ayahnya, anakku, kenapa kamu datang ke sana? Kenapa kamu bertemu dengan uskup tadi? Apa kata Salman Al-Farisi? Ayah, agama yang dia bawa lebih bagus daripada agama kita. Saya sudah mempelajari sebagian daripada kitabnya. Jadi Salman Al-Farisi ini menguasai agama Majusi, menguasai agama Nasrani. Maka itu yang membuat Salman Al-Farisi ini diikat, dipasung oleh ayahnya. Ketika dipasung sama ayahnya, dia kabur di suatu hari, dibantu oleh pelayannya yang selalu membawakan makanan kepadanya, dan dia ikut salah satu musafir menuju ke Syam. Di Syam di sana dia datang kepada gereja terbesar di sana, bertemu dengan uskup, menjadi pelayan di sana. Begitu menjadi pelayan di sana, yang dilayani saat itu uskupnya zalim. Dia mengambil banyak harta dari rakyatnya, dari jamaahnya, tapi hanya untuknya pribadi. Wafat diganti dengan uskup yang baru, terus berpindah-pindah Salman Al-Farisi ini. Sampai sampai Salman Al-Farisi ini menjadi budak. Ketika perjalanan yang terakhir itu dari Amuria. Amuria itu ada pedalaman Irak. Dia nanti menjadi seorang budak yang diperjualbelikan, dan terakhir dia ikut kepada Bani Quraidah, menjadi budaknya Bani Quraidah. Dan ketika dia terakhir, uskup mengatakan, nanti kau akan bertemu dengan Nabi yang bernama Muhammad. Ini Muhammad, dia tidak memakan sedekah, dia hanya memakan hadiah, dan di pundaknya itu ada stempel kenabian. Dan tempatnya nanti kau akan menemukan di antara bukit-bukit dan perkebunan yang hijau, maksudnya kebun kurma, adanya di Yasrib saat ini. Makanya ketika Bani Quraidah ini menuju Yasrib, senangnya Salman Al-Farisi di saat itu. Senang Salman Al-Farisi. Singkat ceritanya, bertemulah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Nabi, dites langsung. Yang pertama, Nabi enggak makan sedekah, dibelikan buah-buahan. Dia berkata, wahai Tuan, ini sedekah untukmu. Nabi diterima, tapi enggak dimakan sama Nabi, dimakan sama sahabat. Besoknya dites lagi, wahai Tuan, ini oleh-oleh untukmu, ini hadiah untukmu. Begitu bilang hadiah untukmu, dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kata tokoh-tokoh kita, kalau ngasih sesuatu ke ustadz, jangan bilang ini sedekah, itu menghina, tapi bilang ini adalah hadiah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun enggak makan sedekah, hanya makan hadiah saja. Dua uji cobanya sukses. Salman Al-Farisi mengatakan tinggal satu, di pundaknya itu ada stempel kenabian. Maka ketika tahu ada yang wafat di Baqi, datanglah ke sana. Salman Al-Farisi melihat mengelilingi Nabi. Nabi pindah-pindah lagi di belakangnya. Nabi pun heran, ini kenapa Salman Al-Farisi? Saya pindah, dia pindah. Begitu saya pindah, dia pindah lagi. Akhirnya dia tahu bahwa Salman Al-Farisi ini mencari sesuatu. Maka di saat itu Nabi mengangkat sorbannya, diperlihatkan stempel kenabian. Maka di saat itu Salman Al-Farisi langsung memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium tubuh Nabi dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi pernyataannya, ketika Salman Al-Farisi ini sudah memeluk Islam, dia tidak begitu bebas. Islam jihad, dia tidak ikut jihad. Kenapa? Terikat dengan Bani Quraidah. Dia masih menjadi budaknya Bani Quraidah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Salman, kamu ini masih jadi budak, coba nego tuanmu agar kamu bisa dibebaskan. Begitu nego, ternyata tuannya pun yang zalim. Dia minta harta yang banyak. Dia minta 300 pohon kurma
kemudian 172 gram emas. Tapi karena Salman Al-Farisi ini banyak kontribusinya di dalam Islam, maka Salman Al-Farisi ini pun sahabat patungan untuknya dibebaskan dan dimerdekakan. Dan banyak perang-perang yang diikuti oleh Salman Al-Farisi, di antaranya perang Khandaq, perang Parit. Itu perang Parit itu diusul oleh Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, di Asfahan itu kalau kami perang, kami gali parit. Begitu gali parit, yang sekiranya kuda-kuda kendaraannya nggak bisa lompat. Jadi ketika lompat jatuh ke bawah, kami serang dari atas, dia nggak bisa ngelawan ya Rasulullah." Itu idenya dari Salman Al-Farisi. Jadi kenapa Salman Al-Farisi dirindukan oleh surga? Karena Salman Al-Farisi itu perjuangannya mencari kebenaran. Dia meninggalkan ayahnya, dipasung sama ayahnya, menjadi pelayan di 5 gereja, bertemu dengan banyak uskup, mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijadikan budak, dijadikan peternak domba, dijadikan sebagai pelayan yang untuk memanen kurma, dibentak-bentak, dimarah-marahi Salman Al-Farisi. Perjuangannya di dalam mencari kebenaran membuat dirinya dirindukan oleh surga. Jadi itu 3 sahabat yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini pun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam surga. Kita bukan hanya dipertemukan, ditempatkan di tempat ini, tapi Allah pun akan pertemukan kita kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak soleh dan soleha. Keluarga kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang halalan thayyibah. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat munafik. Allahumma tahhir qulubana minal hasad ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat dengki. Allahumma tahhir qulubana minar riya ya Allah, bersihkan hati kami dari perbuatan-perbuatan amaliyah ubudiyah yang ingin dinilai, yang ingin dilihat oleh orang lain. Allahumma tahhir qulubana minasyirik ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat yang menduakan dirimu, sifat-sifat syirik. Ila tauhid wa taufiq ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabba'una shighara ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja maupun yang enggak ya Rabb. Ya Rabb, kami datang di hadapan-Mu karena kami tahu Engkau Maha mengampuni dosa kami ya Rabb. Sebesar apapun dosa kami tahu ampunan-Mu jauh lebih besar daripada itu ya Rabb. Ya Rabb, dosa kami begitu banyak, begitu luas, tapi kami tahu ya Allah ampunan-Mu jauh begitu luas. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, orang tua yang melahirkan kami, berjuang antara hidup dan mati, berlumuran darah, tapi ketika kami lahir ya Rabb, kami menangis, tapi ibu kami tersenyum melihat kami. Ya Rabb, begitu malam hari ibu kami enggak tidur ya Rabb, enggak rela ada satu nyamuk pun yang hinggap di tubuh kami. Ya Rabb, ibu kami yang mengejarkan kami untuk bicara, tapi ketika hari ini kami mampu bicara, terkadang ada kata-kata kami yang membentak ibu kami ya Rabb, ada kata-kata kami yang menyakiti hati ibu kami ya Rabb. Ampuni lisan kami ya Rabb. Ya Rabb, ibu kami yang mengajarkan kami untuk jalan, tapi begitu kami bisa jalan ya Rabb, terkadang kami malas ketika disuruh sama ibu kami ya Rabb. Terkadang kaki kami malas untuk melangkah bersilaturahim kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb. Orang tua kami berjuang mati-matian memberikan pendidikan ya Rabb, pakaian yang mahal untuk kami ya Rabb, tapi begitu hari ini kami punya penghasilan, kami hitung-hitungan untuk memberikan mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami bahagiakan orang tua kami ya Rabb, sebelum kami berbakti kepada mereka ya Rabb. Dan apabila Kau akan ambil orang tua kami ya Rabb, kami ikhlas, kami ridho ya Allah, karena kami yakin semua yang datang darimu akan kembali kepadamu. Tapi kami minta satu ya Allah, kami minta satu kepadamu ya Rabb, tolong Kau ambil mereka ketika
betul-betul beriman kepadamu, ketika mereka husnul khatimah ya Allah, ketika mereka sedang sujud ya Allah, ketika mereka sedang menyembahmu ya Allah, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang sudah ada di alam kuburnya ya Rabb, tolong kau terangi kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya menjadi riyadun min riyadul jannah, dari taman-taman syurga. Jangan kau azab mereka ya Rabb, jangan kau siksa mereka ya Rabb, dan kelak kau kumpulkan kami dalam syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja, mohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir. Subhana rabbi hadza min fadli rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.